Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dengan acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Menerima hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan berupa renungan firman Tuhan yang singkat, tidak terlalu panjang, tetapi itu bisa akan menjadi sesuatu yang membuat kita menjadi dewasa rohani. Kalau kita setiap hari terus mengisi hidup kita dengan firman, kita akan bisa menjadi dewasa rohani. Alangkah baiknya kalau kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh bertemu dengan acara Menerima hari ini, di mana kami boleh belajar dari renungan firman Tuhan yang singkat untuk mendewasakan kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami menjadi dewasa rohani karena kami terus belajar firman. Manusia hidup bukan cuma dari roti saja, tetapi manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kiranya Roh Kudus akan tetap memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru dan rahasia firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya akan mengangkat topik Menerima hari ini adalah gereja yang dewasa rohani. Sekali lagi, topik bahasan Menerima hari ini kali ini adalah gereja yang dewasa rohani. Saya mengambil suatu contoh gereja di Tesalonika. Gereja di Tesalonika merupakan gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus atau dirintis oleh Rasul Paulus, dan juga gereja yang merupakan hasil didikan dari Rasul Paulus, sehingga gereja di Tesalonika terkenal sebagai gereja yang bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, apakah rahasia supaya gereja bisa dewasa rohani? Mari kita melihat rahasia gereja Tesalonika sebagai acuan kita supaya menjadi gereja yang dewasa rohani. Bacaan Alkitab terdapat dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Nanti kita akan membaca ayat ini sesuai dengan kebutuhan. Tidak akan kita baca secara langsung terlebih dahulu. Nanti kita akan membaca ayat per ayat sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita sekarang akan membahas ada 3 faktor yang menyebabkan gereja Tesalonika itu menjadi gereja yang dewasa rohani. Faktor yang pertama itu adalah karena gereja di Tesalonika ini suka firman Allah. Coba kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Di sini gereja di Tesalonika menerima firman Allah bukan sebagai perkataan manusia, tetapi sebagai firman Allah yang bekerja di dalam jemaat di Tesalonika, saudara. Jadi gereja ini suka akan firman Allah yang menyebabkan terjadi pertumbuhan, menjadi semakin dewasa kerohaniannya, saudara. Jadi setiap
gereja yang ingin bertumbuh menjadi dewasa rohani itu harus membaca firman atau harus senantiasa suka akan firman Allah. Kalau saudara tidak suka akan firman Allah, tidak akan bisa menjadi dewasa rohani. Nah, itu rahasia pertama. Kemudian rahasia yang kedua, mengapa gereja di Tesalonika ini menjadi gereja yang dewasa rohani? Itu karena gereja di Tesalonika itu tahan penderitaan. Itu terdapat dalam ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Ayat 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Ayat 16. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Nah, jelas dalam ayat yang ke-14, gereja di Tesalonika ini menderita dari orang-orang Yahudi. Jadi di sini dikatakan kamu juga telah menderita, ya, dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Jadi memang gereja di Tesalonika itu gereja yang tahan terhadap segala penderitaan-penderitaan yang berasal dari orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang membuat gereja di Tesalonika itu menderita, itu adalah orang-orang Yahudi yang telah membunuh Tuhan Yesus, dikatakan di sini. Orang-orang Yahudi yang telah membunuh para nabi. Orang-orang Yahudi yang telah menganiaya Rasul Paulus. Bahkan dikatakan orang-orang Yahudi yang tidak peduli terhadap apa yang berkenan kepada Allah. Dan juga dikatakan orang-orang Yahudi yang suka mengadakan permusuhan, itu terdapat dalam ayat 15. Dan ayat 16 dikatakan orang-orang Yahudi yang menghalang-halangi pemberitaan firman. Nah, perhatikan baik-baik betapa jahatnya orang-orang Yahudi ini. Bahkan dalam ayat yang ke-16 juga dikatakan bahwa ini adalah orang-orang Yahudi yang terus-menerus menambah dosa. Jadi itulah yang membuat gereja di Tesalonika ini menderita. Tetapi gereja di Tesalonika ini merupakan gereja yang dewasa rohani dan tahan penderitaan. Semuanya dapat dilalui tentu dengan iman kepercayaan mereka kepada Yesus yang mereka pegang teguh. Itu rahasia yang kedua. Mengapa gereja di Tesalonika itu dewasa rohani. Nah, kemudian rahasia yang ketiga atau faktor yang ketiga mengapa gereja di Tesalonika itu dewasa rohani, itu karena mereka memiliki persekutuan yang erat. Jadi perhatikan baik-baik, gereja di Tesalonika ini memiliki persekutuan yang erat. Itu terdapat dalam ayat 17 sampai ayat 20. Dikatakan demikian, tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu,
jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ayat 18, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku Paulus, malahan lebih dari sekali. Tetapi iblis telah mencegah kami. Ayat 19, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu di sini adalah gereja di Tesalonika. Ayat 20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana gereja di Tesalonika memiliki persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman yang lain, itu terlihat dalam ayat yang ke-17. Dikatakan di sini, meskipun terpisah jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Jadi artinya jauh di mata, tapi dekat di hati. Ini melambangkan suatu persekutuan yang erat. Bahkan dikatakan di sini, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar. Jadi Rasul Paulus ingin bertemu dengan rasa rindu yang besar kepada gereja di Tesalonika. Maka dikatakan telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Jadi Rasul Paulus karena dia punya hubungan yang erat dengan gereja di Tesalonika, dia sangat rindu sekali untuk bisa menjenguk gereja di Tesalonika ini. Bahkan dikatakan di ayat 18, aku Paulus malahan lebih dari sekali niatnya untuk datang kepada gereja di Tesalonika, itu lebih dari sekali. Itu kalau tidak punya hubungan yang erat, tidak mungkin kerinduan Rasul Paulus itu begitu besar untuk bisa datang kepada gereja di Tesalonika. Bahkan yang luar biasa, gereja di Tesalonika itu merupakan gereja yang dibanggakan oleh Rasul Paulus. Bahkan dikatakan dengan sebutan bahwa gereja di Tesalonika adalah pengharapan kami. Kemudian dikatakan sukacita kami. Dikatakan lagi mahkota kebenaran kami. Dan ayat 20 dikatakan lagi kemuliaan kami. Rasul Paulus mengatakan suatu pengakuan bahwa kamu adalah pengharapan kami, sukacita kami, mahkota kemegahan kami, dan kemuliaan kami. Karena hubungan yang begitu erat, yang saling mengenal begitu dalam satu sama yang lain. Itulah yang membuat gereja di Tesalonika ini bisa bertumbuh menjadi dewasa rohani. Nah, kita sudah belajar ada 3 rahasia atau 3 faktor bagaimana gereja itu bisa menjadi dewasa rohani, mengacu dari teladan gereja di Tesalonika. Yang pertama, suka firman Allah. Yang kedua, tahan penderitaan. Dan yang ketiga, memiliki persekutuan yang erat dengan saudara-saudara seiman yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kehidupan rohani kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.